สัญญานะ สาย เราต้องทำตัวให้เป็นปกติที่สุด น่าเกลียด Hello Bre, selamat datang di Inspirasi Film. Di kesempatan kali ini, Eneng akan bercerita tentang alur film horor yang berasal dari Thailand dengan judul Inhuman Kiss yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang gadis desa yang bernama Sai, yang setiap pagi merasa terkejut karena melihat darah di kasurnya. Apakah yang akan terjadi pada Sai selanjutnya? Oke sobat, tanpa bertele-tele, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan persahabatan empat bocil, mereka bernama Noi, Sai, Ting, dan Jert. Mereka sedang bermain di hutan dan menemukan rumah tua yang terlihat sudah lama kosong. Sai dan Noi tidak sengaja masuk ke rumah itu, dan di dalam rumah Sai menemukan peti. Lalu tiba-tiba di belakang Sai terlihat sosok hitam yang menyeramkan. Scene berganti di mana mereka yang tadinya masih bocil sekarang udah dewasa. Setiap bangun tidur, Sai selalu membersihkan darah yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Jert yang sahabat dari masa kecilnya kini mulai menyukai Sai. Namun tidak sebaliknya, Sai menganggap hanya sebatas teman. Sakit coy. Jert selalu bertingkah konyol demi mendapat perhatian Sai. Setelah itu, ada pasien bocil yang datang untuk mengobati luka di kakinya. Sang ibu dari bocil itu bercerita bahwa semalam dirinya melihat kuyang yang memakan ayam ternak milik tetangga. Si ibu mengingatkan untuk selalu tutup pintu dan jendela saat hari mulai gelap. Keesokan harinya, seperti biasa saat saya terbangun, ia melihat bekas darah yang cukup banyak. Tidak itu saja, saya menyadari bahwa di dadanya memerah. Selang beberapa saat, saya meminta Jert untuk menemaninya ke hutan pada malam hari. Namun setelah sampai, Jert terlihat ketakutan. Lalu di balik semak-semak muncul cahaya api obor yang ternyata itu adalah Noi, sahabat kecilnya yang baru saja pulang dari Bangkok. Saya yang melihat Noi sangat senang dan memeluknya. Dan ternyata Noi pulang tidak sendirian, tetapi ia bersama kelompok pemburu kuyang yang dipimpin oleh Ted. Kelompok itu merasa terdapat kuyang di desa tersebut, sehingga dia dan kelompoknya datang ke desa itu untuk menangkapnya. Jika tidak ditangkap secepatnya, maka akan menjadi malapetaka. Petaka itu misalnya, jika kuyang itu meludahi air dan ada wanita yang meminum air itu, maka si wanita akan berubah menjadi kuyang. Lain halnya jika yang meminum pria, maka pria itu akan tersiksa sampai mati. Namun di sini ayahnya Sai yang sebagai kepala desa tidak percaya apa yang dikatakan oleh Ted. Lalu Ted menunjukkan kepala kuyang yang pernah ia tangkap bersama kelompoknya. Ayah Sai kemudian menegur Noi karena sudah membawa orang asing ke desanya. Di lain sisi, Sai ingin cepat pulang ke rumahnya karena dia sudah merasa sakit di dadanya. Jert merasa aneh karena melihat Sai yang seperti itu. Keesokan harinya, Sai terbangun dan melihat darah lagi di kasurnya. Dan tidak itu saja, Sai pun memuntahkan darah. Lalu ia melihat dadanya merah-merah. Siang harinya, para warga melihat ada kerbau yang sudah meninggal. Namun Noi berkata mungkin kerbau itu mati karena digigit oleh binatang buas. Lalu Noi mengajak Sai untuk menemui Jert. Terlihat Jert sedang berlatih untuk menembak memburu kuyang. Saat mereka tiba di sana, Noi mengajak Jert untuk pergi dari sana karena Noi khawatir kalau mereka orang jahat. Pada malam harinya, Sai sedang mengoleskan salep ke dadanya. Tiba-tiba, Jert menyuruh Sai untuk menutup jendelanya rapat-rapat agar kuyang tidak bisa masuk. Terlihat Jert dan para pemburu sedang keliling desa untuk berpatroli. Dan di sisi lain, Noi sedang di sawah. Ngapain abang ganteng malam-malam di sawah? Kemudian, Sai merasa sakit di bagian dada dan ternyata sob, Sai adalah kuyang yang selama ini makan darah hewan. Aduh, cantik-cantik kuyang.
Di lain tempat, Ting menyadari kalau bayinya hilang, lalu ia membangunkan suaminya. Dan suaminya langsung berlari meminta pertolongan warga dan pemburu. Ternyata bayi Ting dibawa Kuyang Sai karena Kuyang terbang sangat cepat, mereka tidak berhasil menangkap. Lalu Kuyang pun pergi entah kemana. Lalu salah seorang muncul membawa bayi Ting. Melihat hal itu, Ting merasa tenang karena bayinya selamat. Di sisi lain, Noi yang di sawah melihat Kuyang menuju rumah Sai. Lalu Noi bergegas menyiapkan tangga untuk mengecek keadaan Sai. Noi pun sangat terkejut saat melihat Sai ternyata Kuyangnya. Saat Sai sadar, ia melihat Noi di jendela. Lalu Noi terjatuh dari tangga karena tidak menyangka bahwa Sai adalah Kuyang yang selama ini memakan hewan-hewan milik warga. Sai yang menyadari dirinya Kuyang akhirnya menangis dan sangat sedih. Keesokan harinya, Sai berangkat ke puskesmas, namun saya tidak melihat Noi karena shock atas kejadian semalam. Benar saja, ternyata Noi berada di kuil untuk meminta pertolongan kepada biksu. Biksu menjelaskan bahwa Kuyang tidak melukai manusia. Lalu biksu menerangkan kalau Kuyang itu tercipta dari ilmu hitam yang akan membuat mereka menjadi hantu. Kuyang wanita biasa disebut Krasue, sedangkan Kuyang pria disebut Krahang. Dari percakapan mereka, Noi harus mengikuti hatinya sendiri apakah mau membunuh Kuyang Sai atau menyelamatkannya. Saat di perjalanan pulang, Noi berpikir untuk membeli seekor ayam untuk diberikan kepada Sai pada malam hari nanti. Benar saja, di malam hari Sai mulai bereaksi untuk berubah menjadi Kuyang. Lalu Noi pun memberikan ayam kepada Sai agar Sai tidak keluar dari kamar. Kemudian di pagi hari saya datang lagi ke puskesmas. Di situ saya merasa senang karena melihat Noi sudah datang. Lalu saya pun langsung memeluk Noi karena khawatir atas kejadian kemarin. Mereka berdua lalu pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri mereka. Noi menyarankan kepada Sai untuk bertingkah seperti orang biasa agar mereka tidak curiga pada Sai. Setiap malam, Noi datang untuk memberikan ayam kepada Sai agar Sai tidak keluar kamarnya. Sampai-sampai Noi mencari petunjuk di buku herbal untuk bisa menghentikan perubahannya menjadi Kuyang. Perubahan tersebut hanya bersifat sementara. Pagi harinya terdapat bocil cewek yang datang ke puskesmas untuk berobat. Saat bersamaan, Jet datang untuk memberikan minuman kepada Sai. Jet memberikan informasi kepada Sai bahwa akan ada pemburuan Kuyang besar-besaran. Jadi, Sai diharuskan untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela. Pasien bocil tadi tidak sengaja meminum air bekas dari Sai. Tiba-tiba bocil itu berubah menjadi Kuyang. Lalu Ted dan kelompoknya bergegas untuk membunuh bocil itu. Esok harinya, para warga menghadiri tradisi pembakaran mayat. Orang tua bocil itu terlihat sangat sedih. Saya pun menyadari bahwa penyebab bocil itu menjadi Kuyang karena meminum air bekas dirinya. Saat itu, saya sangat ketakutan jika kejadian itu diketahui oleh warga. Untung saja, Noi selalu ada untuk menenangkan Sai. Lalu saya mengajak Noi untuk pergi ke hutan karena di sana pasti ada petunjuk tentang Kuyang tersebut. Pada malam harinya, mereka akhirnya pergi ke hutan dan tidak disangka ternyata si Ted mengikuti mereka. Saat itu Jet menyuruh kelompok itu untuk berhenti mengikuti mereka. Tapi sayangnya Ted menolak. Kemudian Noi dan Sai pun menemukan rumah tua itu dan di belakang rumah itu terdapat tanaman yang menyala. Noi pun menyadari bahwa tanaman itu merupakan herbal Kuyang yang dapat menghentikan perubahan Kuyang secara sementara. Misalkan saya makan satu buah, berarti dia tidak berubah menjadi Kuyang selama 24 jam. Jadi mereka berniat untuk mengambil buah tanaman itu untuk dimakan oleh Sai pada saat di rumah. Di saat itu karena mereka saling sayang, akhirnya mereka berdua berciuman. Sweet banget. Di lain sisi, Jet melihat mereka sedang berciuman. Hal itu membuat Jet cemburu dan Jet pun memukul Noi. Sedangkan kelompok Ted mengejar Sai sampai masuk ke dalam rumah tua. Saat di dalam, saya tidak sengaja melihat cahaya merah yang muncul di dalam peti. Ketika saya mendekati petinya, saya ingat para korban yang telah ia bunuh dan kejadian di masa kecilnya saat ia dicium Kuyang. Sehingga kejadian hal itu penyebab saya menjadi Kuyang.
Tiba-tiba Sai sudah berubah menjadi kuyang dan langsung menyerang semua kelompok Ted. Dan akhirnya semua terbunuh, hanya tersisa Ted yang masih hidup. Setelah itu, Jet mengawasi Ted agar tidak menembak Sai. Namun Jet dan Ted pun berkelahi sampai-sampai Jet didorong keluar. Lalu Noi tidak sengaja melihat dua makhluk yang tiba-tiba terbang di atasnya. Mengetahui kejadian itu, Noi langsung mengecek keadaan Sai. Untung saja Sai sudah sadar, lalu mereka bergegas pulang. Kemudian Sai menyimpan buah tanaman itu di atas lemari. Di sisi lain, warga di desa dibuat kaget karena sekelompok pemburu meninggal. Ayah Sai kemudian bertanya ke Ted siapa yang menjadi kuyang. Di balik itu, Noi sedang menguping pembicaraan mereka. Noi yang tahu Sai dalam bahaya akhirnya bergegas untuk memberitahu Sai. Tapi di perjalanan, dada Noi terasa sakit karena kemarin sempat berciuman dengan Sai. Lalu para warga langsung berlari ke rumah Sai untuk memastikan kalau Sai memang benar kuyangnya. Sai pun mencari buah itu, karena tidak ada, Sai pun menanyakan ke neneknya. Namun buah itu ada di keranjang baju kotor. Sai langsung mencarinya untuk dimakan sebelum ia berubah. Ayah Sai pun menembakkan peringatan kepada warga agar mereka tenang. Namun saat Sai ingin memakannya, tidak sengaja buah itu terjatuh. Film ada-ada aja. Lalu Sai berusaha mencari buah itu di dalam lumpur, hingga akhirnya Sai berhasil dan memakannya. Saat keluar, Sai beralasan baru selesai mandi. Kemudian Ted menyuruh Jet untuk berbicara yang sebenarnya, namun Jet tetap tutup mulut. Lalu Sai berkata kalau dia sebenarnya diculik oleh kelompok Ted dan yang menolong Jet. Setelah semua selesai, Jet pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun sayangnya si Ted merasa kecewa karena Jet sudah menutupi semuanya. Tak lama kemudian si Ted langsung menggigit Jet yang akan membuat Jet menyeramkan. Di lain sisi, stok buah Sai tinggal sedikit. Noi pun berusaha kembali ke hutan untuk mengambil buah itu. Namun ternyata tanaman buah itu sudah terbakar habis akibat ulat Ted. Noi tetap berusaha dengan cara menanam buah itu, namun semua usaha Noi gagal. Sabar ya Mas Ganteng. Kemudian Noi mengajak Sai untuk kabur ke Bangkok. Siapa tahu di sana ada orang yang bisa mengobati Sai. Lalu Sai datang menemui Jet. Tetapi Jet sedang mengalami kegelisahan karena Ted selalu memberi bisikan-bisikan untuk membunuh Sai. Setelah Sai tiba, Jet menceritakan semua kejadian saat ia pertama kali lihat Sai berubah menjadi kuyang adalah dirinya. Jet pun menjelaskan tujuan dia ikut pemburuan adalah Jet bisa melindungi Sai dari kejauhan. Di lain tempat, Noi sedang berbicara dengan biksu, lalu biksu menjelaskan asal mula adanya hantu kuyang. Pada malam harinya, Sai diajak ayahnya untuk menonton layar tancap. Dan selang beberapa lama, dada Sai mulai sakit, begitu dengan Noi. Di lain tempat, Jet mulai berubah menjadi monster yang seram untuk menangkap kuyang Sai. Tiba-tiba Noi datang untuk menyadarkan Jet yang awalnya dihasut oleh Ted. Jet pun akhirnya bertarung dengan si Ted. Sayangnya Jet kalah melawan si Ted, lalu Jet pun tewas. Kasihan. Saat itu juga tubuh Sai dipukuli oleh warga, namun si Ted tidak membiarkan mereka pergi. Untungnya biksu datang dan langsung menembak si Ted, kemudian Ted pun tewas, syukurin loh. Lalu biksu menceritakan bahwa dulu istrinya juga kuyang. Biksu pun dengan susah payah untuk menyembunyikan istrinya, hingga akhirnya biksu tersebut mengunci kuyang istrinya di dalam peti. Oh, ternyata penyebab semua itu adalah biksu. Biksu pun menyuruh Noi dan Sai pergi dari tempat itu secepatnya. Hingga akhirnya mereka telah sampai ke perahu. Noi pun berjanji untuk menyembuhkan Sai ketika mereka tiba di Bangkok. Tiba-tiba Sai tertembak di kepalanya. Seketika Sai pun tewas. Dan cerita film pun selesai. Jadi seperti itu ya Bre, rangkuman alur cerita dari Neng. Semoga kalian suka ya Bre. Ditunggu cerita film selanjutnya. Jika ada kesan dan request, mohon untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ups, pencet tombol lonceng juga ya Bre.
Sampai jumpa lagi, Breku.